Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Luar biasa. Haleluya. Saya juga ucapkan salam untuk saudara-saudara yang beribadah di rumah lewat online ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang terakhir. Saya percaya kita semua jemaat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak dipelihara Tuhan. Amin. Semua sehat-sehat. Amin. Kalau saudara masih bisa duduk di tempat ini, berdiri, memuji Tuhan, masih bisa beraktivitas, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena His grace, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Saudara, tidak semua orang bisa ya. Di seluruh dunia lebih dari 5 juta orang ya, mereka menderita, tidak bisa kemana-mana, harus dirawat di rumah sakit. Tapi saudara masih bisa beribadah, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bahkan ada yang sudah selesai dalam kehidupannya ya, lebih dari 1/4 juta orang ya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Tidak tahu nasib mereka. Hidup ini perjuangan, yang mengerti katakan amin. Hidup ini adalah struggling, berjuang. Bahkan firman Tuhan mengatakan berlomba. Apa artinya saudara? Saudara tidak boleh namanya berlomba, namanya berperang, namanya berjuang. Itu hidup pasif, tidak berlatih, tidak mempersiapkan diri. Saya percaya tidak ada di antara saudara yang mau hidupnya sia-sia. Saya percaya tidak ada di antara saudara yang mau hidupnya tidak berguna. Dan saya percaya tidak ada di antara saudara yang ketika saudara dipanggil Tuhan, Tuhanmu berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan." Tetapi saudara pasti merindukan suatu suara, "Kemarilah hai sahabatku yang baik dan setia." Saudara, hari-hari ini adalah ujian iman. Hari-hari ini dalam waktu yang tidak ada kepastian, saudara, adalah masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang tidak gampang dalam hidup. Bahkan saya sejak kecil baru saja mengalami situasi seperti ini sampai umur sekarang. Tetapi Tuhan Yesus pernah berfirman, saudara, pada waktu nanti dia datang yang kedua kali, masih adakah iman di bumi ini? Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 8, pada saat aku datang ke dunia ini yang kedua kali, masih adakah iman di bumi ini? Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan mencari berkat-Nya, bukan tradisi, tapi orang yang sungguh-sungguh mengenal pribadinya. Tapi saudara, sejarah membuktikan bahwa tidak semua orang itu adalah yang ikut Yesus adalah pengikut Yesus. Yang menjadi Kristen adalah pengikut Kristus. Banyak yang meninggalkan Yesus, banyak yang murtad, banyak yang suam-suam kuku kehidupan rohaninya, banyak yang malas-malasan di dalam berhubungan dengan Tuhan, bahkan berdoa malas, beribadah malas, membaca Alkitab malas. Saudara, gereja diubah menjadi tempat ibadah yang lain, dijual karena kosong.
Saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak ada dalam di ruang hampa. Yesus punya reason, punya alasan. Kenapa ketika dia nanti datang yang kedua kali, Yesus meragukan, masih adakah iman di bumi ini? Saudara bisa pegang hati saudara, apakah hati saudara masih bergetar dan mengasihi Yesus? Atau saudara hanya tradisi sebagai orang Kristen, kebiasaan? Atau karena saudara takut menghadapi dunia COVID-19 ini, maka saudara cari Yesus? Atau saudara cinta Yesus sungguh-sungguh? Beda saudara motivasi orang itu. Datang kepada Tuhan karena ketakutan, datang kepada Tuhan karena kelaparan, datang kepada Tuhan karena supaya hidupnya senang, tapi bukan cinta Yesus. Saudara harus mengecek hati saudara. Karena kalau orang cinta Yesus, dia ingin selalu ketemu dengan Yesus. Yang mengerti kata-kata amin. Dia selalu ingin melayani Yesus. Engkau akan melayani orang yang kau cintai. Yang mengerti kata-kata amin. Engkau tidak mau melayani orang yang tidak engkau cintai. Engkau mau mengabdi kepada orang yang engkau cintai. Engkau tidak mau mengabdi kepada orang yang tidak engkau cintai. Siapa yang sesungguhnya yang engkau sedang sayangi, cintai, kasihi dalam hidup ini? Saudara-saudara Tuhan, gereja sedang mengalami tantangan yang berat. Sudah 3 bulan gereja ditutup. Dan sudah berbulan-bulan banyak orang tidak beribadah. Sampai kapan ini saudara COVID ini akan? Sekarang sudah 5 juta. Di Indonesia sudah 20.000 mendekati. Bahkan 20.000 lebih. Saudara, ini adalah peringatan dari Tuhan. Kita tidak boleh jadi anak Tuhan yang loyo imannya, tidak punya passion sama Tuhan, tidak cinta Tuhan. Pernah di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberi peringatan kepada gereja di akhir zaman. Karena banyak umat Tuhan di akhir zaman, kasihnya kepada Tuhan sudah luntur. Suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Jadi suam-suam. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita merenung, merefleksi. Apakah engkau cinta keluargamu? Cinta istrimu, cinta suamimu, cinta anak-anakmu? Bawa mereka datang ibadah. Ini adalah kapal seperti bahtera Nuh. In the presence of the Lord, di dalam hadirat Tuhan itulah Nuh dan keluarganya diselamatkan. Di luar itu binasa. Saudara-saudara Tuhan, dari ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Firman-Nya yang dan amin, dia akan datang yang kedua kali. Amin, saudara. Amin. Pagi hari ini, saudara, saya akan menyampaikan tentang jaminan orang percaya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, saudara, kita akan baca ayat yang ke-9 dan 11 saja. Tadi sudah dibacakan ya. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama ayat 9 sampai yang ke-11. Tapi saya akan membahas keseluruhan. Mari kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Saudara sekalian Tuhan, pada akhir zaman akan ada kemerosotan iman yang luar biasa. Arti kemerosotan iman adalah tingkat iman seseorang kepada Tuhan itu tergerus karena penderitaan, karena masalah, karena krisis, karena sakit penyakit, sehingga menjadi kering hatinya, menjadi patah hatinya, menjadi semangatnya menjadi patah. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ke-8, Dia menggunakan suatu perumpamaan supaya untuk mengajarkan umat supaya tetap beribadah, supaya tetap berdoa, supaya engkau jangan lost heart, jangan kehilangan hatimu. Dan Dia menggunakan perumpamaannya itu ada seorang janda yang susah hidupnya, yang dia minta keadilan dari seorang hakim yang lalim. Seorang janda itu terus menerus datang kepada hakim yang jahat itu untuk minta pembelaan. Saudara, seorang hakim ini adalah hakim yang tidak takut kepada Tuhan, dan hakim ini juga tidak sayang kepada manusia. Dia disebut hakim yang lalim. Yesus mengatakan janda ini dia tiap hari datang ke rumahnya, mengetok pintu rumahnya dengan uang yang terbatas. Saudara, dia minta pertolongan supaya haknya dibela karena dia yakin bahwa dialah yang benar. Tapi sudah Islam Tuhan, hakim berkata, sekalipun aku tidak takut kepada Tuhan, aku juga tidak mengasihi manusia. Daripada perempuan ini mengganggu saya, daripada janda ini mengganggu saya akan bantu perkara ini. Saudara, demikian pula Tuhan Yesus mengatakan pada akhir zaman, adakah orang yang seperti wanita ini yang punya passion gedor-gedor surga, terus menerus berdoa, beribadah. Ketika dia nanti datang kembali yang kedua kali, masih adakah iman di bumi? Itu keraguan Tuhan. Oleh sebab itu, bagi saudara, saat-saat seperti ini, hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini, banyak orang yang khawatir hidupnya. Kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Kita hidup di situasi kondisi dalam situasi politik, ekonomi, bahkan kehidupan sosial, apa saja penuh dengan ketidakpastian. Bahkan secara banyak orang saat ini, cara hidupnya harus berubah. Banyak sekali harus mengadakan perubahan. Kenapa saudara? Karena ada virus yang belum bisa ditaklukkan, belum bisa dikalahkan. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ketidakpastian ini, saudara harus tahu ada pribadi yang pasti yang mengerti kata-kata. Firman Tuhan mengatakan ada pribadi yang pasti, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, bahkan naik ke surga, dan Dia akan datang yang kedua kalinya, datang kembali. Dia memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, Yesus kerajaan adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Dunia ini sedang digoncang. Apa saja sedang digoncang, saudara. Tetapi saudara, tapi ada pribadi yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus, the Son of God, Anak Allah, yang diberitakan oleh para nabi, dikenapi di dalam kitab Injil, di dalam perjanjian baru. Yesus adalah pribadi yang penuh grace, anugerah. Kitab Yohanes mencatat dalam pasal pertama, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Jadi Dia sumber kasih karunia, sumber kebenaran. Nah saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul ini,
saya mencatat ada 5 fakta yang disebut di dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima, ditulis oleh Dr. Lukas. Fakta yang pertama, saudara, selama ketika Yesus mati kemudian Yesus bangkit, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berbicara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Karena dia memberitakan terus-menerus bahwa ada kerajaan yang tidak bisa digoncang seperti saat ini. Dunia yang kita lihat ini sedang digoncang. Krisis terjadi di mana? Tetapi Yesus memberitakan tentang kerajaan yang tidak bisa digoncangkan, yaitu kerajaan rohani, yaitu kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara, Yesus berkata untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus dilahirkan kembali. Untuk orang bisa masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, orang harus mengalami kelahiran kembali. Yang mengerti katakan amin. Kelahiran kembali adalah orang yang betul-betul menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hatinya. Dia bisa masuk di dalam kerajaan Allah ini. Dan kemudian Yesus juga menyampaikan fakta bahwa akan ada baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berbicara tentang baptisan air, adalah baptisan pertobatan. Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus bertobat, percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan. Murid-murid menunggu di Yerusalem selama 10 hari. Saudara, hari Kamis adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Hari Minggu besok dalam kalender gereja adalah hari Pentakosta. Selama 10 hari, murid-murid harus menunggu di Yerusalem untuk menerima baptisan Roh Kudus. Terima kuasa. Amin, saudara. Amin. Supaya hidupnya menjadi saksi. Kemudian setelah itu Yesus terangkat ke surga. Saudara, luar biasa. Kalau saudara pernah lihat langit, murid-murid melihat Yesus tiba-tiba terangkat ke surga. Dan sampai awan menutup. Itu adalah fisikal Yesus yang bangkit. Tubuh kemuliaan, tubuh seperti tubuh saudara, tetapi tubuh itu sudah diubah dalam kemuliaan. Dan dia terangkat ke surga. Dia menembus saudara awan, saudara. Artinya apa? Yesus menghubungkan dunia fisik ini, saudara, dengan dunia roh. Membuat jalan ke surga. Yang mengerti katakan amin. Maka banyak orang saat ini yang kafir, yang ateis adalah disebut orang yang sangat bodoh. Kalau memikirkan bahwa dunia ini ada dengan sendirinya, dunia dengan evolusi, teori evolusi, filsafat evolusi, sistem yang tertutup. Saudara Islam Tuhan, ini adalah orang yang terbodoh. Karena menafikan tentang eksistensi Allah yang kekal dan menyingkirkan. Makanya Alkitab ini disingkirkan, berusaha disingkirkan. Padahal saudara, ini fakta sejarah, saudara. Ini adalah fakta bagaimana Tuhan ini datang ke dunia, menyambut manusia, menyentuh kehidupan manusia. Dia juga merasakan penderitaan manusia. Dia merasa lapar, merasa kesakitan, dia merasakan semua. Itulah Allah di dalam Allah yang diyakini oleh para nabi, yaitu oleh Abraham, Ishak, Yakub, sampai dalam perjanjian baru. Yesus memperkenalkan, menyatakan Allah yang tidak kelihatan. Dia naik ke surga. Makanya saudara, fakta Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara suami Tuhan. Dan ketika Yesus terangkat, ada 2 malaikat memberi kesaksian. Saudara, 2 malaikat ini berkata, "Hai, tidakkah engkau tahu bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali?" Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yesus akan datang kembali, saudara. Semua firman akan digenapi. Semua sejarah ini sedang menggenapi firman Tuhan. Jadi saudara, COVID-19 itu adalah penggenapan firman Tuhan. Ini diguncang semua. Supaya orang jangan berpegang kepada uang,
kepada harta, kepada sesuatu yang sifatnya saudara fana. Supaya berpegang kepada pribadi yang kekal, yang real, yang mencipta engkau. Dia sumber hidupmu, dia pemelihara hidupmu, dia penyelamat jiwamu. Yang mengerti katakan amin. Saudara, dan fakta yang kelima, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memberkati murid-muridnya. Damai sejahtera. Jadi saudara, orang yang percaya kepada Yesus hidupnya damai sejahtera. Hatinya damai sejahtera. Sekalipun di tengah dunia yang tidak ada damai, yang jahat, tetapi ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang pertama saudara, saya akan menyampaikan jaminan bagi orang percaya adalah ketika Yesus naik ke surga. Kita lihat berdasarkan 5 fakta ini. Yang pertama, Yesus memberi jaminan masa depan yang indah. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika Yesus naik ke surga saudara, dia membuat jalan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengikut dia akan sampai ke surga. Bahkan dia pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14. Saudara bisa baca di situ saudara. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal ke-14. Ini ayat yang terkenal. Dari salam Tuhan, mari kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 14 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Jangan tulis hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang percaya katakan amin. Amin. Yesus pergi to prepare a place for you. Amin. Tuhan pergi menyediakan tempat bagimu. Bagimu yang setia kepada Tuhan. Amin. Yang setia sampai mati. Bukan yang berhenti di tengah jalan. Bukan yang mundur di tengah jalan. Bukan yang berbalik dari Yesus. Bukan yang mengkhianati Yesus. Orang yang mengkhianati Yesus akan dibinasakan. Saudara salam Tuhan, maka jaga imanmu. Jaga hidupmu. Jangan engkau silau dengan dunia ini. Jangan engkau takut dengan keadaan dunia. Burung di udara Tuhan pelihara. Yang mau dikatakan amin. Rumput di ladang juga Tuhan kasih hiasi. Rambut di kepalamu Tuhan tahu jumlahnya. Tuhan Yesus tahu kehidupan. Engkau tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Yang mengerti katakan. Engkau tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Orang yang jatuh saja di dalam Yesus, cinta Yesus akan dibangkitkan, dikuatkan, tidak sampai tergeletak. Amin. Yesus menyediakan tempat saudara. Jadi orang Kristen, saudara, tidak ada yang stres yang gila harusnya. Kenapa? Karena secara psikologi, orang Kristen itu psikologinya sudah peace, damai. Yang mau dikatakan, kenapa? Ada jaminan akan hari esok. Bagi mereka yang firm, yang kuat imannya di dalam Yesus, dia tidak akan mengalami yang namanya goncangan di dalam jiwanya. Kenapa? Karena dia ada kepastian. Yesus saja sudah berjuang luar biasa. Ada grace menyediakan tempat bagimu. Engkau tidak khawatir tentang hari esok. Amin. Saudara-saudara kita Muslim, mereka 1 bulan mereka itu berpuasa. Tujuan apa saudara? Untuk mendapatkan rahmat, favor dari Tuhan mereka. Tujuannya apa? Dan mereka mempercayai 10 hari terakhir sebagai yang disebut hari penuh anugerah. Kalau mereka taat menjalankan itu keyakinan mereka. Jadi dengan melakukan ritual itu saudara. Tetapi anak-anak Tuhan grace-nya dari mana? Grace-nya dari Yesus. Amin. Yesus sudah mati bagimu, Yesus yang sudah berkorban untuk engkau, Yesus yang sudah bangkit, Yesus naik ke surga. Dia akan datang kembali menjemput umatnya. Sumber grace-nya dari Yesus pribadi. Dari karya Yesus, bukan perbuatan kita saudara.
Perbuatan kita adalah refleksi iman. Perbuatan kita adalah buah daripada iman kepada Yesus. Cinta kepada Yesus membuat hidupmu berubah. Yang dulu jahat, tukang menipu, tukang berbohong, tukang mencuri, pezina, dan melakukan dosa-dosa yang lain, engkau berubah hidupmu karena anugerah grace, yaitu Yesus yang ada di dalam dirimu. Yang mengerti katakan amin. Engkau tidak berubah karena kekuatanmu sendiri. Engkau tidak bisa mengubah suami, tidak bisa watak istri atau karakter anakmu tanpa grace dari Tuhan. Ngeyel, manusia itu hukumnya ngeyel. Itulah manusia, keras kepala. Itulah seperti bangsa Israel, sampai terakhir akhirnya sampai Tuhan itu hukum. Tapi orang yang taat kepada Tuhan, dia selalu mendapatkan grace, anugerah itu mengalir. Amin. Ada firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Jadi Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya benar. Amin, saudara? Ditetapkan langkahnya, diluruskan jalannya, diberikan berkat, dimudahkan, dan seterusnya, saudara. Tapi Tuhan akan memukul mereka yang jalannya terpelecok, belok-belok, hidup menarut kemauannya sendiri. Saudara, makanya kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita harus mengerti iman saudara harus selalu bertumbuh. Amin, saudara. Di sini kita lihat Tuhan sudah menyediakan tempat. Banyak orang takut mati karena tidak ada kepastian dalam hidup mereka. Kalau saudara naik supersonik bahkan sampai ke bulan, itu masih di atas ada langit. Yesus melintasi semua langit, seluruh alam semesta ini. Kita memang tahu ada batasnya, universe ini ada batasnya, tetapi tidak ada seorang ilmuwan pun yang mengerti ukuran ilmu batas universe ini. Tapi saudara, Yesus sampai menembus. Makanya kalau engkau tidak ikut Yesus, tidak sungguh kepada Yesus, engkau hanya masalah sedikit putus asa, engkau marah, engkau tinggalkan Yesus, engkau orang yang bodoh secara rohani. Tuhan mau engkau mengerti, tercelek matanya. Amin. Bahwa Yesus inilah yang sudah memberi jaminan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, saudara, ya, jaminan yang kedua bukan hanya masa depan. Kalau ini tempat itu bicara masa depan, rumahnya Tuhan sediakan. Amin. Saudara percaya? Amin. Bahwa saudara sudah punya rumah, tapi rumahmu belum jadi, maka engkau belum dipanggil Tuhan. Tapi saudara selang Tuhan, tapi sekarang ini bukan masalah umur. Banyak orang yang muda juga mati. Terus di depan layar kan. Aduh. Ini anak muda milenial sekarang ini seperti itu. Kalau tidak hati-hati, Yesus datang tidak terangkat. Karena di depan komputer terus sebenarnya di depan itu layar. Apalagi kalau di depan layarnya tidak benar. Sehingga ketika dengar firman Tuhan ngantuk, tidak minat baca Alkitab, tidak menarik nih Alkitab, lebih menarik itu video-video. Ini generasi milenial, hati-hati supaya tidak terhilang. Karena Eropa sudah kehilangan banyak generasi milenial, saudara. Generasi yang muda-muda. Sudah ada dulu Pastor Jeffrey yang datang ke sini, tapi anaknya kafir, tak kenal Yesus. Dia seorang misionaris. Diinjili, iya diinjili, tapi dia menolak. Ini saudara, ateis. Makanya diraih ini saudara, harus doa puasa. Anak-anak kecil pun diajari berpuasa, supaya dijebol manusia rohnya, supaya hidup manusia rohnya. Jangan mati manusia rohnya. Dan sekarang kehidupan semakin sulit. Orang lapar pasti berteriak.
pasti bisa marah, pasti bisa berbuat jahat. Tapi kalau orang benar, dia lapar, dia berseru kepada Tuhan. Kalau dia sudah dilatih sejak kecil untuk berdoa dan berpuasa, yang mengerti katakan amin. Bukan sebuah rutinitas. Itu adalah satu kebenaran yang harus dilakukan. Alkitab tidak berubah sampai zaman seperti apa. Perintah Tuhan tidak boleh diubah, tidak bisa diubah. Yang mengerti katakan amin. Sampai zaman seperti apa? Sampai 4G, 5G, 6G, susi sebagainya. Ini tidak bisa diubah, ini pedoman ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi tidak boleh disingkirkan ini Alkitab. Kalau sudah nyingkirkan ini, engkau nyingkirkan dunia ini, engkau mati, binasa. Oke, saudara. Yang kedua, saudara, yaitu jaminan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Katakan di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Saudara, tapi Yesus, dia berkata, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Maka Yesus ketika dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 16. Saudara, kita buka Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dan 8 dan ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan kepenghakiman. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tapi saudara, yang kedua, yang pertama, jaminan untuk memiliki masa depan yang indah di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Dia menyediakan tempat di surga bagi saudara yang percaya. Amin. Yang kedua, saudara, Yesus memberikan jaminan ketika dia naik ke surga. Dia memberikan jaminan, yaitu memberikan Roh Kudusnya. Ini adalah jaminan hidup dalam kemenangan orang Kristen. Saudara akan hidup tidak sendirian. Saudara hidup dalam dinamika kuasa Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Jadi di sini firman Tuhan katakan, apabila ia datang, ia adalah Roh kebenaran. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi makanya saudara, anak-anak Tuhan harus punya waktu saat teduh. Anak-anak Tuhan harus disiplin saat teduh. Izinkan Roh Kudus berbicara di situ. Jangan sibuk-sibuk yang lain-lain, bahkan yang tidak berguna. Saudara, di hari-hari seperti ini, saya harus tahu prioritas dalam hidup. Di hari-hari seperti ini, saudara harus mengerti mana yang terpenting dalam hidup. Jangan saudara mengabaikan yang terpenting. Jangan saudara malah menyingkirkan yang terpenting dan bahkan mengagung-agungkan, mengikuti, melakukan hal-hal yang remeh-remeh yang tidak ada gunanya. Makanya saudara, saat teduh, ibadah pribadi, itu adalah saudara sedang mengizinkan Roh Kudus. Karena Yesus sudah tidak dalam bentuk fisik seperti Yesus kepada 12 murid. Yesus sudah naik ke surga dan dia sudah memberikan, yaitu Roh penolong. Roh Kudus ini dia bisa melintas, dia hadir ke seluruh manusia yang percaya di seluruh muka bumi ini yang jumlahnya miliaran. Dia tinggal di hati setiap orang. Dia itu Roh kebenaran. Tetapi siapa yang akan dia tempati adalah orang yang membuka hatinya. Maka dinamika kehidupan orang percaya, dia harus semakin naik, semakin passionate, dia semakin mengasihi Yesus, hidupnya semakin benar, bukan malah ngikutin hatinya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti pikiran sendiri. Ini akan terjadi kalau saudara tidak punya disiplin rohani. Saudara tidak memberi ruang dalam hati saudara Roh Kudus bekerja. Padahal Roh Kudus ini adalah
roh kebenaran yang akan menuntun engkau dari hari ke hari melakukan apa saja dalam hidup. Engkau akan dituntun oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Saudara, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ya, Roh Kudus akan memimpin hidup saudara menjadi benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara hidup dalam roh, saudara akan hidup damai sejahtera, hidup tidak dalam stres, hidup tidak dalam tekanan, hidup tidak dalam kekhawatiran. Memang ada masalah, tetapi Roh Kudus akan menuntun saudara untuk melakukan sesuatu atau berdiam diri sampai Tuhan datang untuk menolong saudara. Itulah dinamika di sini Yesus berbicara, saudara. Jaminannya yaitu Roh Kudus. Makanya saudara, ketika Yesus berkata masih adakah iman di bumi ini, ketika Yesus datang 2 kali, memang Yesus berbicara tentang tingkat penderitaan, persoalan manusia yang luar biasa. Tetapi orang yang hidup dalam roh, dia akan tetap lurus jalannya, dipelihara oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Maka saudara berikan ruang kepada Roh Kudus setiap pagi, datang kepada Tuhan, jangan cari yang lain. Saya mengerti katakan amin. Malam hari saudara punya waktu untuk berdoa. Jam 3 sore saudara, pola Daniel, pola orang Yahudi. Pagi hari jam 3, kemudian malam secara intim. Sebenarnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, rumahmu sendiri, keluargamu. Kemudian apa? Yudea, tetanggamu. Bagaimana dengan tetangga, baik atau enggak? Dengan teman-teman saudara yang lain, baik atau enggak? Dengan sampai apa lagi? Samaria, komunitas yang lebih besar. Bagaimana? Kekristenan itu adalah salah satu tanda kedewasaan rohani kalau saudara itu hubungan dengan orang lain baik. Yang mengerti katakan. Kalau dengan orang lain tidak bagus, saudara berarti masih kanak-kanak rohani, banyak bermasalah. Yesus hubungan dengan orang lain impactful, berdampak, selalu blessing, memberi, menyembuhkan, memberi makan, selalu give. Anak Tuhan harus seperti Yesus, amin. Kalau dia benar Roh Kudus, dia menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ujung bumi berarti menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi misionaris di suku lain. Itu kalau ada Yesus, semua yang jahat itu bisa diubah. Amin. Hidup kita itu yang jahat pasti akan diubah. Bahkan kita menjadi impactful. Lihat Yesus katakan, makanya Tuhan Yesus memberi peringatan yang luar biasa saudara sebelum dia naik ke surga. Jangan pergi dari Yerusalem. Engkau berdoa, engkau mengikuti Roh Kudus akan menguasai engkau, akan memimpin hidupmu, akan memenuhi engkau. Karena firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa seperti janji Bapa. Saudara, kalau kita tidak ada Roh Kudus, tidak mampu melayani Tuhan. Saudara, kalau tidak ada Roh Kudus, saudara tidak mampu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak ada Roh Kudus, saudara tidak mampu bersaksi, memberitakan firman kepada orang lain. Makanya saudara, untuk bisa bersaksi, gelas yang kosong dalam hidupmu harus diisi setiap hari dengan Roh Kudus, amin. Dengan firman, dengan akses rohani. Jangan diisi gelas itu, jangan kotor, dibersihkan setiap hari. Bejana hidupmu itu. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran dunia dipatahkan, dan kemudian izinkan Roh Kudus menguasai. Dia akan menuntun engkau. Saudara, masa kami, saudara, setiap generasi ada masanya. Tuhan memberikan umur 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tetapi setelah masa kami, siapa yang melanjutkan pelayanan rapi dan gereja? Akan muncul generasi baru. Apakah generasi ini lebih takut kepada Tuhan? Lebih smart? Lebih mengandalkan Tuhan? Lebih bergantung sama Tuhan? Atau seperti yang Yesus khawatirkan, yaitu lost heart, putus asa, dan tidak dekat sama Tuhan.
dan meninggalkan iman, maka pelayanan akan menjadi bubar. Dan ini yang terjadi di beberapa negara di Eropa. Ya, selamat Tuhan, karena generasi berikutnya berjinah secara rohani, menyembah berhala. Saudara harus perhatikan kehidupan imanmu, supaya saudara mengerti. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji, menampi, ya, sedang seperti kitab Daniel katakan, ada dalam Daniel pasal 12, menguji banyak orang, memurnikan banyak orang. Makanya saudara selamat Tuhan, apakah saudara orang yang selalu mau bersaksi sama Tuhan, selalu mau melayani Tuhan, selalu mau menjadi berkat bagi orang lain? Hanya saudara yang mampu menjawabnya. Dan itu tergantung tingkat penerimaan firman di dalam hidup saudara, tingkat penyerahan hidup saudara kepada Tuhan setiap hari, setiap pagi. Bukan setiap minggu seperti ini, tapi hari Seninmu gimana, hari Selasa bagaimana dengan Tuhan, hari Rabu bagaimana engkau dengan Tuhan, hari Kamis bagaimana engkau dengan Tuhan, bahkan sampai Jumat, Sabtu. Sudah selamat. Saya percaya anak-anak Rai ini, ada beberapa mereka jadi hamba Tuhan bukan karena saya kok, karena hati mereka terpanggil, karena mendengar suara Roh Kudus. Amin. Bahkan yang tidak harus full time, tapi mereka melayani Tuhan karena mendengar suara Roh Kudus. Dan inilah yang Tuhan mau, lahir generasi-generasi seperti Yesua. Musa tidak ada Yesua. Seperti Yusuf, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, orang-orang muda, generasi muda yang lebih menitik beratkan kepada cinta Tuhan daripada cinta dirinya sendiri. Saudara, mari kita renungkan bersama. Jadi saya mengajak kita ketika makna daripada kenaikan Yesus ke surga, ada dua pesan di sini. Yang pertama apa, saudara? Yesus memberikan jaminan masa depan yang indah kepada setiap saudara. Amin. Saudara semua adalah wajahnya cerah. Kenapa? Karena saudara semua sudah punya masa depan. Amin. Yang kedua apa, saudara? Memberikan jaminan terhidup dalam kuasa Roh Kudus. Tinggal saudara mau enggak tiap hari intim dengan Tuhan. Kalau saudara makin intim dengan Tuhan, engkau akan diisi terus, Amin, saudara. Ada masuk, ada keluar. Saudara diisi, saudara akan melayani, saudara akan melakukan sesuatu. Kalau saudara tidak diisi, keran ditutup oleh saudara padahal air ada, tapi saudara sedang menutup kerannya. Banyak orang Kristen yang menutup kerannya, saudara. Kami baru saja bikin kolam ikan itu, saudara. Ada 2 keran di situ, saudara, pakai terpal. Kita mau kasih ikan situ, airnya jernih, sudah dibuka, tapi ada juga pembuangan kalau kotor. Saudara, kita buang, kita kuras. Tapi saudara selamat Tuhan, ini kalau mau airnya mengalir, dia dibuka kerannya. Saudara, kalau saudara mau, ini Roh Kudus terus berkarya dalam hidupmu, buka keran. Dengan apa? Selalu intim dengan Tuhan. Amin. Dan tiap hari selalu punya yang namanya koneksi, relasi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari salam kanan kiri. Mari terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, karena masa depanmu indah. Ada jaminan dalam Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.